Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mujib SPDI. Materi fikih kelas 7 semester ganjil tentang wudu dan tayamum. Wudu secara bahasa artinya bersih atau indah. Secara istilah membersihkan, menyucikan dan menghilangkan hadas kecil dari badan. Dasar hukum perintah wudu ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Syarat-syarat wudu ada 4. 1. Islam. 2. Mumayyiz. 3. Air yang digunakan harus air suci mensucikan. 4. Tidak ada penghalang sampainya air ke kulit. Kita lanjutkan ke rukun-rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang nomor 6 ialah tartib. Sedangkan sunnah-sunnah wudu, yang pertama ialah membaca basmalah ketika memulai wudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur. Keempat, memasukkan atau mengisap air ke dalam hidung. 5. Mengusap seluruh kepala. 6. Mengusap 2 daun telinga. 7. Membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. 8. Menyela-nyela anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. 9. Mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. 10. Berdoa setelah berwudu. Untuk selanjutnya yaitu batal-batalnya wudu. Yang membatalkan wudu pertama ialah hilang akal karena pingsan, gila, ayan, mabuk dan tidur. Kedua, keluarnya sesuatu dari 2 lubang yaitu kubul dan dubur. Ketiga, batalnya wudu yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dan bukan mahramnya. Sedangkan yang keempat, menyentuh atau memegang kemaluan dengan telapak tangan atau jari tanpa alas. Setelah kita mengetahui tentang wudu, marilah kita belajar tentang tayamum. Pengertian tayamum menurut bahasa artinya tujuan. Sedangkan secara isyara, tayamum adalah menyampaikan sapuan tanah ke muka dan kedua tangan dengan cara dan syarat tertentu untuk maksud melakukan ibadah. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum yaitu kelangkaan air baik secara kasat mata maupun secara sara. Yang kedua, jauhnya air yang tersedia yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara sara. Tayamum
Yang pertama, harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ketiga, tanah atau debu yang digunakan harus yang murni, tidak bercampur dengan barang lain seperti tepung, juga suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. 4. Tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Kelima, sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Tayamum hanya bisa dipergunakan untuk 1 kali sholat wajib. Boleh menggunakan tayamum untuk sholat wajib disusul sholat sunnah, sholat jenazah, atau membaca Quran. Itu yang nomor 6. Sedangkan yang ketujuh, meskipun pengganti tayamum berbeda dengan wudhu, jika wudhu memiliki 6 ketentuan wajib, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun. 1. Niat. 2. Mengusap wajah. 3. Mengusap kedua tangan. Dan 4. Berurutan atau tartib. Yang kedelapan, ketentuan tayamum yaitu tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudhu, seperti keluar angin dari dubur. Yang 9, oleh karena salah satu sebabnya adalah kelangkaan air, maka tayamum akan menjadi batal ketika menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Cara tayamum. 1. Letakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Kedua, niatlah melakukan tayamum bersamaan dengan mengusap wajah dengan debu yang ada di kedua telapak tangan tersebut. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Yang ketiga, tata cara tayamum. Letakkanlah kembali kedua telapak tangan pada tempat lain dari tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. 4. Usapkan telapak tangan ke kiri punggung tangan kanan dari bagian jari. Kelima, usapkanlah telapak tangan ke punggung tangan kiri dari bagian jari sampai siku, kemudian usapkan telapak tangan kanan tersebut ke bagian dalam tangan. Terima kasih, saya sampaikan demikian keterangan tentang wudhu dan tayamum. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.